Halo teman wisata. Kali ini kita akan ngebahas tentang film Inhuman Kiss yang rilis di tahun 2019. Film ini menceritakan tentang kejadian yang menimpa seorang wanita bernama Sai yang sering ngeliat bercak darah di kasurnya setiap bangun tidur. Dia juga nggak tahu apa yang terjadi pada dirinya guys. Kira-kira apakah yang dialami sama Sai? Film ini disutradarai oleh Siti Siri Mongkolsiri, dibintangi oleh Pantira Pipitiakorn, Sapol Asawamun dan para pemeran lainnya. Penasaran kan? Langsung aja yuk kita masuk ke alur ceritanya. Pada awal cerita film ini kita akan diperkenalkan sama 4 orang anak kecil bernama Jared, Ting, Sai, dan Noi guys. Mereka berempat lagi asik main petak umpet di dalam sebuah hutan. Mereka juga melihat ada sebuah rumah tua yang gak berpenghuni. Secara gak sengaja, Sai dan Jared tiba-tiba masuk ke dalam rumah tua itu untuk ngumpet. Tapi nih, di dalam rumah itu Sai ngelihat ada sebuah peti yang sudah terbuka dan langsung mendekatinya. Tapi tiba-tiba di belakangnya muncul makhluk bernama Krasue atau yang biasa kita kenal dengan Kuyang. Scene pun langsung berpindah ke beberapa tahun setelah kejadian itu. Pada pagi hari, wanita yang bernama Sai ini bingung karena setiap hari ia ngelihat bercak darah di kasurnya. Ia pun selalu membersihkan bercak darah itu sebelum pergi meninggalkan kamarnya. Ia bekerja sebagai perawat di sebuah klinik kecil yang ada di kampungnya. Akhirnya pergi ke klinik itu bersama teman kecilnya Jared yang juga bekerja di klinik itu guys. Tapi nih, Jared selalu bertingkah konyol di depan Sai karena ia menyukai Sai dan mau mendapatkan perhatiannya. Tapi sayangnya Sai nggak menyukai Jared dan menganggap kalau Jared hanyalah sahabat. Duh, yang sabar ya Jared. Tapi tiba-tiba Sai dan Jared kedatangan pasien anak kecil yang kakinya terluka guys. Lalu orang tuanya bercerita kalau semalam mereka ngelihat ada cahaya yang berterbangan. Dan kabarnya juga ada beberapa ayam tetangganya Sai yang dimakan sama Kuyang. Mereka berdua menyuruh Sai dan Jared untuk menutup semua pintu dan jendela pada malam hari. Pada malam harinya Sai mengatakan kepada ayah dan neneknya tentang Kuyang yang diceritakan orang tua dari anak kecil tadi pagi. Keesokan paginya nih, saat Sai baru aja bangun, ia kaget banget karena ngeliat ada bercak darah lagi yang kali ini lumayan banyak. Dan gak cuma itu aja, ia juga kaget banget saat ngeliat dadanya muncul merah-merah kayak lebam. Saat sudah sampai di klinik, Jared seperti biasa memberikan minum air pandan untuk Sai. Jared yang ngeliat Sai bengong langsung nyamperin dan bertanya sama dia. Sai yang kaget malah mengajak Jared untuk nemenin dia ke dalam hutan. Sampai di suatu malam mereka pun pergi berdua dan masuk ke dalam hutan. Tapi ketika udah sampai di hutan, Jared ngerasa takut banget karena kondisinya yang gelap. Gak lama mereka ngelihat ada sebuah cahaya api dari kejauhan. Ternyata nih cahaya itu berasal dari teman kecil mereka yang namanya Noi. Ia baru aja pulang dari Bangkok guys. Sai yang ngelihat Noi pun senang banget dan langsung memeluknya. Jared yang ngelihat Sai memeluk Noi pun langsung terdiam karena merasa cemburu. Tapi ternyata nih Noi datang ke situ bersama sekelompok pemburu Kuyang. Kelompok itu dipimpin oleh pria tua dan gondrong yang bernama Tat. Tat dan para kelompoknya itu pun merasa kalau ada Kuyang yang berkeliaran di kampung. Karena itulah mereka datang ke sini karena mau memburu dan menangkap Kuyang tersebut guys. Tat mengatakan kalau Kuyang itu nggak ditangkap secepatnya malah akan berbahaya bagi warga kampung sana. Jika Kuyang itu memberikan air minum yang sudah diludahi dan wanita yang meminumnya, ia akan berubah menjadi Kuyang. Tapi jika seorang pria yang meminumnya, ia akan merasa sakit dan tersiksa sampai akhir hayatnya. Ayahnya Sai yang menjadi kepala desa di kampung itu pun gak percaya sama apa yang diomongin Tat guys. Tat pun langsung menunjukkan beberapa kepala bekas Kuyang yang pernah ia tangkap. Gak lama kemudian ayahnya Sai pun marah kepada Noi karena sudah membawa kelompok asing ke kampung ini. Karena ayahnya Sai mengira kalau orang-orang itu adalah sekelompok bandit yang jahat. Di sisi lain nih, Sai langsung keluar dan buru-buru mau pulang ke rumah. Karena ia ngerasa kalau di dalam dirinya ada yang aneh. Jared pun yang ngeliat tingkah Sai yang gelisah itu pun curiga sama dia. Keesokan paginya nih, Sai lagi-lagi kaget banget ngeliat kalau kasurnya ada bercak darah yang lumayan banyak. Dan gak cuma itu aja nih, ia pun muntah dan lebam merah di dadanya pun semakin parah. Pada siang hari terlihat ada kerbau yang mati dan dikabarkan kalau kerbau ini dimakan Kuyang. Tapi Noi yang melihat kejadian itu mengatakan kalau kejadian itu karena binatang buas yang memakannya. Sai pun mengajak Noi untuk mencari Jared. Tapi ternyata Jared lagi belajar menembak untuk memburu Kuyang. Noi yang ngeliat Jared bersama kelompok itu pun langsung mengajaknya pergi karena ia takut kalau mereka adalah orang jahat. Tapi nih Jared malah membantahnya dan tetap mau sama mereka.
Pada malam harinya, Sai mencoba mengoleskan salep ke dadanya yang merah guys. Tiba-tiba Jert yang berteriak dari luar menyuruh Sai untuk menutup semua pintu dan jendelanya yang rapat supaya Kuyang gak masuk ke dalam rumahnya. Jert dan para pemburu itu pun berkeliling desa untuk mencari Kuyang itu. Tapi sedangkan Noi lagi ada di sawah, entah apa tujuannya guys. Dan di sisi lain, Sai tiba-tiba menjerit kesakitan dan ternyata Sai berubah menjadi Kuyang. Di lain tempat, salah satu warga bernama Ting kaget karena anaknya sudah hilang dan gak ada di tempat tidur. Dia pun langsung membangunkan suaminya untuk meminta tolong kepada semua warga dan kelompok pemburu. Dan ternyata bayinya Ting diculik sama Kuyang yang ternyata itu adalah Sai. Karena Kuyang itu yang cepet banget, mereka sampai susah ngeliat pergerakannya dan gak bisa menembaknya. Kuyang itu pun akhirnya menghilang gitu aja guys. Tapi tiba-tiba ada seorang warga yang datang dan membawa bayinya Ting. Karena bayinya selamat, Ting dan suaminya pun jadi tenang. Dan di sisi lainnya nih, Noi yang lagi ada di sawah ngelihat ada cahaya Kuyang terbang menuju ke rumahnya Sai. Karena takut Sai kenapa-napa, Noi pun langsung datang ke rumahnya dan memeriksa keadaannya. Noi akhirnya kaget banget karena ngelihat Sai adalah Kuyangnya. Saat Sai sadar dan terbangun menjadi manusia, ia ngelihat Noi yang lagi ngintip dari jendela. Noi yang gak nyangka pun langsung terjatuh dari tangga karena kaget kalau Sai adalah Kuyang yang selama ini memakan semua ternak warga kampung. Sai yang baru aja tahu kejadian itu akhirnya jadi sedih banget guys. Keesokan harinya, Sai yang masih sedih datang ke klinik, tapi Noi gak datang. Ia berpikir kalau Noi gak datang hari ini karena masih shock ngeliat kejadian yang semalam. Dan bener aja nih, Noi lagi sama biksu karena mau minta tolong. Biksu itu pun mengatakan ia harus tenang karena Kuyang itu nggak membunuh manusia. Kuyang adalah seorang manusia yang terkena ilmu hitam dan menjadi makhluk yang menyeramkan. Biksu itu juga menyarankan kepada Noi untuk mengikuti apa kata hatinya. Apakah ia mau membunuhnya atau enggak? Pada saat Noi pulang, ia mencari seekor ayam untuk diberikan kepada Sai nanti malam. Dan bener aja, pada malam harinya Sai lagi-lagi ngerasa sakit dan mau berubah jadi Kuyang. Tapi Noi datang dan memberikan seekor ayam untuk ia makan supaya ia nggak harus keluar rumah lagi. Pada keesokan paginya, ia senang banget karena ngelihat Noi sudah datang ke kliniknya lagi. Ia langsung memeluk Noi karena takut Noi marah dengan kejadian pada malam itu. Mereka pun akhirnya pergi ke sebuah tempat untuk ngobrol dan menenangkan diri mereka berdua. Noi mengatakan kepada Sai untuk bertingkah seperti manusia biasa supaya orang-orang gak curiga sama dia. Setiap malam Noi membawakan seekor ayam untuk dimakan sama Sai supaya Sai gak keluar dari kamarnya. Sampai pada suatu hari Noi membaca sebuah buku yang mengatakan kalau ada tanaman herbal yang bisa dimakan Sai supaya nggak berubah menjadi Kuyang. Tapi sayangnya tanaman herbal itu cuma menahan perubahan sementara aja. Keesokan paginya ada pasien anak kecil perempuan yang dirawat di klinik. Dan di saat yang sama, temannya Jert datang dan memberikan Sai minuman seperti biasanya. Jert juga memberitahu Sai kalau malam ini akan ada perburuan besar untuk mencari Kuyang. Jadi Sai harus menutup rapat semua pintu dan jendela rumahnya. Tapi gak lama kemudian anak yang dirawat itu haus dan gak sengaja meminum minuman bekas Sai tadi. Hal itu membuat anak itu berubah jadi Kuyang pada malam harinya. Tat dan para kelompok itu langsung datang dan membunuh anak yang menjadi Kuyang itu. Keesokan harinya beberapa warga dan kelompok pemburu melakukan tradisi pembakaran tubuh dari anak kecil itu. Orang tua dari bocah kecil itu sangat sedih ngelihat hal tersebut guys. Akhirnya Sai pun sadar kalau penyebab anak kecil itu berubah menjadi Kuyang adalah karena gelas bekas yang ia minum diminum sama anak kecil itu. Sai sangat sedih dan takut banget jika semua warga mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Untungnya nih, Noi selalu ada nemenin Sai dan menenangkannya. Tapi tiba-tiba Sai mengajak Noi untuk pergi ke dalam hutan karena Sai yakin dan ingin mencari petunjuk tentang Kuyang. Pada malam harinya Sai dan Noi pergi ke hutan secara diam-diam. Dan yang gak disangka-sangka, para pemburu itu mengintip dan mengikuti Sai dan Noi. Di situ juga ada Jert yang menyarankan untuk gak ngikutin Sai sama Noi. Tapi mereka malah menyuruh Jert untuk diam dan tetap mengikutinya. Sampai akhirnya Sai dan Noi sampai di rumah tua itu dan ngelihat ada tanaman yang menyala di belakangnya. Noi pun menyuruh Sai untuk memakannya karena ia yakin kalau tanaman ini adalah tanaman yang ia baca bisa menahan Sai untuk berubah menjadi Kuyang sementara. Jadi jika memakan satu tanaman herbal itu dalam satu hari ia nggak akan menjadi Kuyang. Dan akhirnya mereka memutuskan untuk mengambil beberapa tanaman itu untuk mereka bawa ke rumahnya Sai. Sampai akhirnya saat mereka lagi bertatapan mereka melakukan adu lidah. Tapi tiba-tiba Jert dan pemburu itu datang dan memergoki mereka berdua. Jert yang cemburu langsung berlari dan memukul Noi. Sedangkan Sai langsung kabur karena dikejar oleh para pemburu.
Pada saat sampai di dalam rumah tua itu, saya nggak sengaja ngeliat ruangan yang bercahaya merah yang muncul dari peti kosong yang waktu kecil ia lihat. Akhirnya saya pun ingat kenapa ia bisa jadi kuyang, karena waktu itu kuyang yang lihat sempat mencium bibirnya saya. Dan saat itu juga saya berubah menjadi kuyang menghabisi semua kelompok pemburu dan tinggal tersisa si Tat aja guys. Di sisi lain, Jared yang sudah memukuli Noi langsung mencari Tat supaya nggak menembak saya yang udah menjadi kuyang. Karena Jared yang dianggap menghalangi Tat langsung mendorong Jared keluar sampai terjatuh. Saat Noi tersadar, ia nggak sengaja ngelihat ada dua kuyang yang terbang di atas kepalanya. Melihat kejadian itu, Noi langsung mendatangi Sai untuk ngecek kondisinya. Dan untungnya Sai udah kembali normal dan Noi langsung membawanya pulang ke rumah. Sai pun menaruh tanaman herbal itu di atas lemari yang ia bungkus dengan kain. Gak lama kemudian, ayahnya Sai dan seluruh warga pun kaget karena ngelihat beberapa warga dan seluruh kelompok pemburu udah tewas. Ayahnya Sai pun langsung bertanya kepada Tat siapa yang udah menjadi kuyang sebenarnya dan bagaimana bentuk si kuyang itu. Tapi ternyata nih, Noi juga ada di situ lagi menguping pembicaraan Tat dan ayahnya Sai. Karena tahu Sai lagi dalam keadaan bahaya, akhirnya Noi langsung lari untuk ketemu sama Sai. Tapi sayangnya nih, saat di perjalanan, Noi tiba-tiba merasakan sakit yang sangat parah sampai nggak bisa melanjutkan perjalanan. Warga kampung yang mendengar kabar kalau Sai adalah kuyang pun langsung berbondong-bondong ke rumahnya untuk menangkapnya. Sai yang lagi ada di dalam rumah pun panik karena ia udah mau berubah dan tanaman herbalnya hilang. Sai pun langsung nanya ke neneknya tentang kain yang ia taruh tadi. Dan ternyata neneknya mengatakan kalau kain itu ia taruh di keranjang cucian. Sai pun langsung mencari tanaman herbal itu supaya bisa bertahan dan gak berubah menjadi kuyang. Karena warga yang terus memaksa, ayahnya Sai pun sampai memberikan tembakan peringatan agar warga bisa tenang. Tapi karena suara tembakan itu, Sai yang udah memegang kain itu kaget dan gak sengaja menjatuhkannya ke lumpur. Ayahnya Sai pun juga memanggil Sai berkali-kali untuk keluar dan membuktikan kepada warga kalau ia bukan kuyang. Tapi karena susah, Sai masih mencari tanaman herbal itu sampai harus nyemplung ke lumpur. Dan sampai akhirnya Sai pun berhasil memakan tanamannya dan langsung keluar dengan alasan kalau ia baru aja selesai mandi. Si Tat yang udah ngeliat kejadian sebelumnya pun langsung menyuruh Jared menceritakan kalau Sai adalah kuyang. Tapi karena Jared yang masih sayang sama Sai, ia nggak memberikan informasi apapun guys. Sai yang merasa sudah terancam pun langsung membalikan fakta dan mengatakan kalau kelompok pemburu tadi menculiknya dan mau menggenjotnya. Tapi untungnya Jared datang dan menyelamatkan Sai. Sai berbohong supaya semua warga dan ayahnya bisa percaya kalau ia bukanlah kuyang. Untungnya Jared yang masih sayang sama Sai membenarkan perkataan Sai dan malah menyudutkan Tat. Beberapa jam setelah kegaduhan itu terjadi, akhirnya Jared pun pulang dan mau istirahat. Tapi tiba-tiba ada Tat di dalam kamarnya dan marah karena Jared sudah berkhianat. Tat langsung menggigit Jared dan membuat Jared jadi makhluk yang menyeramkan guys. Beberapa hari kemudian stok tanaman herbal yang Sai punya pun mau habis dan tinggal satu. Akhirnya Noi berusaha untuk mencari tanaman herbal itu lagi. Tapi ternyata nih, tanaman herbal yang ada di belakang rumah itu ternyata udah habis terbakar guys. Hal itu karena lahannya dibakar oleh Tat supaya saya nggak bisa memakannya. Karena nggak kehabisan akal, Noi mencoba menanam tanaman herbal itu di rumahnya sendiri, tapi nggak ada yang berhasil. Karena bingung mau gimana lagi, Noi mau mengajak Sai untuk pergi ke Bangkok bersamanya. Ia berharap Sai nggak akan terancam lagi dan mencari jalan keluar di sana. Noi menyuruh Sai untuk menemuinya besok di hutan malam hari guys. Tapi Sai yang mendengar permintaannya Noi pun merasa bimbang dengan apa yang harus ia lakukan. Gak lama kemudian Sai memutuskan untuk pergi ke rumahnya Jared. Jared yang sudah berubah menjadi makhluk menyeramkan pun gelisah karena selalu mendengar bisikan dari Tat untuk menghabisi Sai. Saat Sai sampai di rumah Jared menceritakan tentang yang sebenarnya. Ia mengatakan kalau orang pertama yang tahu kalau Sai kuyangnya adalah Jared. Karena waktu itu saat Jared mau mengantar Sai pulang ke rumah, ia ngerasa ada yang aneh dengan Sai. Akhirnya ia pun ngikutin Sai secara diam-diam dan ngelihat Sai sudah berubah menjadi kuyang. Ia pun juga awalnya nggak percaya kalau kuyang di kampung itu ternyata adalah Sai si wanita yang ia cintai. Karena kejadian itulah Jared memutuskan untuk masuk ke dalam kelompok pemburu supaya bisa menjaga Sai dari pemburu itu secara diam-diam. Jared yang sudah mulai terbuka pun membuat Sai kaget karena bentuk tubuhnya Jared yang sudah menjadi makhluk aneh. Di sisi lain, Noi balik lagi ke kuil dan bertemu dengan biksu. Akhirnya biksu itu menceritakan semua awal mula makhluk Rasue atau kuyang guys. Pada malam harinya, Noi udah bersiap-siap dan lagi nungguin Sai untuk kabur ke Bangkok. Tapi sayangnya nih, Sai malah diajak ayahnya untuk menonton acara layar tancap di kampungnya. Sai yang udah nggak memakan tanaman herbal itu pun tiba-tiba merasakan dadanya sakit. Begitupun dengan Noi.
Pada waktu yang sama, Jared yang berada di rumahnya udah berubah menjadi monster yang siap membunuh kuyangnya Sai. Sai pun juga bikin warga yang ada di acara itu kaget karena dirinya berubah jadi kuyang. Tapi saat Jared mau membunuh kuyang Sai, Noi datang dan menyadarkan Jared supaya untuk tidak membunuh sahabat kecil mereka. Tat yang sudah berubah menjadi monster pun langsung bertarung dengan Jared karena Jared nggak jadi membunuh Sai. Sampai akhirnya Jared pun kalah karena dibunuh sama Tat dengan cara mengambil jantungnya. Di sisi lain, Noi berusaha menghentikan warga yang lagi memukuli tubuhnya Sai. Noi pun langsung membawa tubuhnya Sai ke tempat yang sepi dan lebih aman. Tapi sayangnya, Tat yang udah berhasil mengalahkan Jared langsung menghadang Noi dan mau membunuh Sai. Noi yang mau menyelamatkan Sai pun memutuskan untuk bertarung dengan Tat dengan tangan kosong. Tapi tiba-tiba, biksu yang sering bicara dengan Noi datang dan langsung menembak Tat hingga tewas guys. Akhirnya biksu itu pun menceritakan kalau dulu istrinya juga seorang kuyang. Ia sangat berusaha keras supaya para warga nggak mengetahui kondisi istrinya. Hingga akhirnya ia memutuskan untuk mengunci kuyang istrinya di dalam sebuah peti dengan rantai yang kuat. Dan balik lagi ke ceritanya, biksu itu menyuruh Noi untuk membawa pergi Sai dari tempat ini. Para warga marah pun langsung mencari Sai sampai ketemu. Sampai pada akhirnya Noi berhasil membawa Sai ke sebuah perahu. Ia berjanji kepada Sai kalau ia akan menyembuhkannya saat sampai di Bangkok nanti. Tapi tiba-tiba Sai tewas karena ada yang menembak kepalanya yang masih berwujud kuyang. Noi yang melihat itu pun sedih banget dan menangis di depan tubuhnya Sai dan cerita pun selesai guys. Nah itu dia guys, alur cerita dari Inhuman Kiss yang rilis pada tahun 2019. Pasti nggak kebayang banget ya kalau kejadian itu sampai ada di sekitar kita, bahkan sampai berubah jadi kuyang. Oh iya teman wisata, sebelum kita akhiri video kali ini, jangan lupa untuk subscribe channel ini ya. Jangan lupa juga untuk tulis di kolom komentar film apa lagi yang mau aku review ke kalian.